Shalom Kak. Ya, Salam, silakan. Kamu mau tanya apa? Hmm, Gini Kak, aku masih anak SMK nih. Hmm, Aku mau nanya, apa itu? jadi dari mana manusia dapat gambar Yesus? Itu aja. Melalui melalui saksi mata yang hidup di zaman Yesus. Yang melukiskan ikon-ikon pertama kali itu kan Lukas, Rasul Lukas. Memang nggak ada yang tahu wajah pastinya Tuhan Yesus seperti apa, karena waktu itu belum ada kamera. Tapi ada lukis-lukisan melalui ikon-ikon yang sering ada di gereja ortodoks, sampai itu diwarisi sampai sekarang. Kemudian para pelukis-pelukis tersohor, misalnya Leonardo da Vinci, dia melukis Yesus dengan wajah bule. Pelukis dari Cina dia buat Yesus matanya sipit. Pelukis dari Jawa buat Yesus matanya dia pakai belangkon kayak orang Indonesia. Orang Afrika lukis Yesus kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu. Nggak ada yang tahu wajah pasti Tuhan Yesus seperti apa, tapi dia memang ada gitu. Terus yang foto Tuhan Yesus sekarang itu benar atau tidak? Oh tidak, itu bukan foto Tuhan Yesus. Berarti gambaran Yesus sekarang bukan dia tuh yang sering dikasih-kasih di sosmed tuh. Bukan, bukan. Oh, Itu hanya penggambaran, hanya pendekatan, misalnya karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi lalu dibuat wajahnya seperti Yahudi, bukan. Bukan itu. Tapi ada penemuan kain turin yang baru ditemukan yang adalah kain yang menutupi wajah Tuhan Yesus. Setelah diteliti, banyak para peneliti mengatakan bahwa itulah sketsa wajah Tuhan Yesus. Ketika kamu cari kain turin di Google, turin, nah kurang lebih wajah Tuhan Yesus itu seperti itu. terus Kak, kita kan bagi orang Kristen kan tidak diwajibkan pakai jilbab. Hmm? Kenapa? Gak apa-apa karena rambut perempuan adalah mahkota. Rambutmu itulah penutup kepalamu. Kenapa orang Islam mau harus wajib pakai jilbab? Oh itu beda, itu Islam. Kita bukan Islam. Bukannya Islam sama Kristen itu sama, hanya ajarannya aja yang Enggak, kita beda. nggak pernah sama dengan Islam. Siapa bilang kita sama dengan Islam? Karena dalam perjanjian lama setauku sama dengan ajaran Islam juga Kak, kayak tentang Islam Adam itu, dan Hawa. iman Islam itu baru ada di abad ke-7. Kita itu sudah ada dari abad pertama. Jarak kita dengan mereka itu 700 tahun. Jadi nggak pernah sama kita dengan mereka. Gitu. Jadi jangan sama-samakan Kristen dengan Islam. Kita nggak tahu mereka itu sumbernya dari mana, pengajaran dari mana, karena mereka tidak lahir dari bangsa Israel. Mereka lahirnya dari bangsa Arab. Kita nggak ada hubungan dengan Arab. Gitu, ya. Oh, boleh nanya lagi Kak? Ya, satu lagi ya, kita mau lanjut yang lain. Ya, satu lagi. Aku dengar-dengar dari teman-teman kalau Mekah itu sama kayak gereja. Ya, gereja. Apakah benar Mekah itu gereja? Mekah itu gereja, ya mungkin Mekah itu tempat ibadahnya mereka, orang Muslim, gereja tempat ibadahnya kita. Mungkin samanya dalam hal itu. Kalau yang lain-lain saya pikir nggak ada yang sama. Oh iya Kak, makasih Kak. Ya, oke. Shalom. Salam. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanya. Yang pertama itu, aku dapat sumber. Jadi ada satu host, dia itu mengatakan kalau Alkitab yang kita dulu kita pegang itu sumbernya dari dua, satu dari Palestina dan satu lagi dari Alexandria. Apa benar itu ya? Hostnya namanya siapa yang ngomong itu? Duren atau apa gitu ya? Nama samaran gitu.
Hmm. Maksudnya Alkitab kita dari Palestina atau dari apa gitu? Atau dari, Dari Alexandria. terjemahannya ada dari Palestinian sama Alexandria. Iya, kalau perjanjian lama kita memakai Septuaginta. Itu memang diterjemahkan dari Proto Hebrew ke bahasa Yunani oleh 72 rabi-rabi. Makanya disebut naskah leksikon di Alexandria 3 abad sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia atas perintah Ptolemy ya. Nah, tapi kemudian pada tahun 164 Masehi, naskah-naskah Ibrani yang disalin oleh Ezra itu dihancurkan oleh Antiochus Epiphanes ketika menjarah bait suci. Lalu ketika semasa Tuhan Yesus hidup, mereka pakai naskah yang diterjemahkan di Alexandria itu, yaitu naskah Septuaginta. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah menginjili, dia mati dan naik ke surga, para rasul menyusun Injilnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua isi perjanjian baru itu selesai sebelum abad pertama berakhir. Nah, lalu kemudian bapak-bapak gereja dan bapak-bapak apostolik, dalam hal ini adalah muridnya para rasul, itu mengumpulkan semua surat-surat itu dan dikumpulkan jadi satu. Maka dikanonkan di Kartago di akhir abad akhir abad keempat tahun 390-an. Begitu. Berarti artinya kanon untuk Alkitab Kristen Protestan itu di abad ketiga ya? Bukan Kristen Protestan, Kristen secara menyeluruh itu ya di Kartago itu. Kalau orang Protestan itu beda lagi, karena orang Protestan itu karena waktu itu protes kepada gereja Katolik, dia itu menggunakan untuk perjanjian lama tidak mengikuti kanonnya Septuaginta yang ada di Vulgata yang dipakai oleh gereja Katolik, tapi mengikuti kanonnya orang Yahudi yang datang dari Konsilium Nia yang menggunakan Codex Aleppo dan Leningrad yang disebut dengan naskah Masoret dari abad 9-10. Begitu. Berarti kok Konsili Yamnia duluan baru Konsili Nisia ya? Bukan, Konsili Nisea tahun 325, Yamnia itu abad pertengahan, abad 10-an. Beda. Itu kan Yamnia itu untuk Yahudi, brother. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nah, Yamnia itulah yang membuang Deuterokanonika karena alasan mereka tidak ada di bahasa Ibraninya. Nah, kemudian mereka menyebutnya sebagai Tanakh. Nah, inilah yang dipakai oleh orang Protestan. Gitu. berarti yang dipakai sama Tuhan Yesus pada saat perjanjian baru itu Septuaginta. Septuaginta. Kak, aku mau nanya, itu kan dulu kan Martin Luther pada saat itu dia memprotes dengan 19 tesis ya mengenai 95. 95 benar. 95 dalil. 95 tesis dia mengkritik masalah apa namanya? Gereja Katolik. Ya. Nah, itu pada saat itu apakah memang benar ada terjadi peperangan pada saat itu ya? Sampai 7 juta nyawa melayang. Ya, itu memang kegelapan apa ya saya bilang ya, yaitu sejarah Masa yang kegelapan ya. Ya, itu sejarah yang kelam, makanya Paus pernah meminta maaf untuk kekelaman yang pernah melibatkan gereja. Tapi kita nggak perlu mengingat itu lagi lah ya. Itu menjadi pelajaran buat gereja, itu menjadi pelajaran untuk evaluasi buat gereja, dan kemudian itu salah satu yang memicu mengapa gerakan reformasi itu bisa datang. Jadi sebenarnya yang bisa kita pelajari dalam hal ini adalah gereja Katolik, gereja Protestan secara khusus ya tidak boleh saling ini lagi benci-membenci, karena di antara keduanya sama-sama punya kekuatan dan sama-sama punya kelemahan dalam berargumentasi. Ingat satu hal yang penting di dalam menilai sejarah, tidak akan mungkin ada aksi tanpa reaksi. Kalau kamu bertanya hal seperti itu kepada gereja Katolik, pasti mereka akan memberi sudut pandang Katolik, dalam hal ini pasti membela kekatolikan. Tapi kalau kamu tanyakan ini kepada gereja-gereja reform, pasti mereka juga punya argumentasi untuk itu. Karena memang kita tidak hidup di zaman itu, kita nggak tahu bagaimana tekanan yang dialami Luther, bagaimana memang apa ya saya katakan ya intensitas atau
parahnya masalah yang ada di gereja sehingga Luther harus memberontak pada masa itu. Jadi kita pun nggak bisa menjadi hakim atas keduanya, maka kita sebagai orang yang tunduk kepada Kristus harus sama-sama rendah hati untuk tidak saling membenci, baik Katolik terhadap Protestan dan Protestan kepada Katolik, begitu. Ya. Oke Kak, nah dulu kan ada pertentangan itu antara Rafinus dengan Arius. Arius persoalan- dan Athanasius. Ya benar, Athanasius. Athanasius bukan siapa itu, Rafinus, tidak ada Rafinus. Itu sebenarnya apa yang mereka pertentangkan pada saat itu? Itu di Konsili Nisea itu ya Kak? Itu mereka menolak keilahian Yesus. Arius inilah yang ditampar oleh Santo Nikolaus yang menjadi asal muasal Sinterklas. Ya. Nah, jadi golongan Athanasius mengatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya ilahi. Tapi Arius menolak keilahian Kristus. Nah, ketika perdebatan itu terjadi, Arius itu diusir ke tanah Arab sana. Makanya orang abad ke-7, iman yang datang dari gua-gua gelap, yang lahir dari Arab, itu belajar Kristen dari bidat Arius. Makanya mereka makanya orang sebelah bilang Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka belajar Kristen itu dari Arius yang adalah Tapi bidat. tahu nggak? Masih ada loh ajaran Arius di Ethiopia, di gereja-gereja Ethiopia. Karena apa mereka namanya? menganggap kalau pada zaman itu bapak-bapak gereja nggak lengkap untuk menghadiri Konsili Nisea yang mencetuskan keputusan-keputusan yang mengatakan kalau Arius itu adalah bidat. Jadi ada beberapa bapak gereja yang tidak hadir pada saat itu, jadi mereka mengatakan ini tidak sah. Di dalam 7 konsili ekumenis itu menekankan bahwa Kristus itu adalah Allah sejati. Jadi bukan masalah jumlah bapak-bapak gerejanya, tapi pengajaran Arius itu memang menyesatkan. Wong Yohanes 1 ayat 1 udah jelas kok. Pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu bagaimana mungkin Arius benar dalam hal ini? Jadi bukan masalah jumlah dari bapak gerejanya, tapi pengajarannya. Makanya kemudian dalam konsili-konsili setelah itu, Arius tidak pernah dibenarkan. Gitu. Jadi dia tetap salah dan dipandang sebagai bidat yang menghanguskan. Gitu. Makanya orang sebelah yang dari Arab ini selalu mengklaim mereka benar, padahal mereka itu belajar kekristenan dari bidat. Ya bidat itu. Makanya dalam tulisan Bapak Gereja Yohanes dari Damaskus itu di dalam bukunya judulnya Religion of Ismailites itu mengungkapkan betapa anehnya ajaran mereka yang dari abad ke-7 itu. Karena mereka memang belajar kekristenan dari Arius begitu. Kalau gitu kenapa bisa penyebarannya sangat tinggi di Eropa Kak ya? Pada saat itu ya? Maksudnya? Jadi Penyebaran siapa cepat gitu penyebaran ajaran Arius itu padahal udah disebutkan kalau ajaran Arius ini bidat, tapi tetap penyebarannya cepat gitu sampai ke Eropa. Iya, yang namanya. Bagaimana cara mereka bisa menyebarkan itu? Kalau mekanisme Apakah nggak ada penyebarannya saya nggak tahu. Apakah nggak berjalan hukum di situ ya? Maksudnya gimana ya? Pada saat itu dulu hukuman kepada para bidat bagaimana, dan itu yang paling penting gitu. Hukuman para bidat itu bagaimana dulu pada saat itu ya? Waktu itu belum ditegaskan dengan jelas karena posisi kekristenan waktu itu masih dalam masa aniaya. Jadi belum jelas waktu itu. Jadi belum ada yang menegaskan hukumnya harus seperti ini enggak. Kalaupun dikasih hukumnya juga mereka tetap berkembang. Karena itu pertentangan teologis, ya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan politik dan lain sebagainya. Gitu ya. Kak, boleh satu pertanyaan lagi Kak? Ya, Terakhir. silakan.
di kitab Wahyu Kak, dulu kan informasi yang aku dapat itu kitab Wahyu itu nggak masuk dalam kanon. Ya, Kitab, betul. jadi karena banyak bapak-bapak gereja yang sulit mentafsirkan apa maksud Yohanes di dalam kitab Wahyu itu, atau ada alasan lainnya, makanya itu tidak dikanonkan dulu pada saat itu, atau bagaimana Kak? Aku masih belum paham. Ya karena masalahnya nanti banyak yang menginterpretasikan Wahyu itu jadi lain-lain, karena itu kan kitab apokaliptik ya. Jadi memang waktu itu dihindari dulu untuk untuk dimasukkan dalam kanon, tapi pada akhirnya dimasukkan gitu. Jadi waktu itu untuk menghindari agar tidak ada keanehan dalam interpretasi untuk kitab Wahyu itu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu itu kemudian dimasukkan di kanon. Itu alasannya. Oke. Gitu ya. Makasih Kak ya. Oke, ya. Oke. Yang dijelasin ini semua ada nggak dalil dalam kitab kamu di Bible? Banyak dalilnya. Kami kan punya sejarah, bukan seperti yang lain yang miskin sejarah. Aris dibilang B dan Martin Luther biasa-biasa aja maksudnya. Ya, Martin Luther tidak merendahkan Kristus dengan mengatakan dia yang bukan ilahi. Gitu. Ya, mungkin bagimu itu nggak biasa-biasa aja. Itu terserahmu. Kamu kan mengikuti dogma gerejamu. Gak apa-apa, terserahmu lah. Malam Kak. Kak Ya, Elias. malam silakan. Saya mau tanya satu hal nih Kak. Saya ada sedikit kekecewaan nih terkait gereja. Kepada siapa kamu kecewa? Terkait liturgi atau cara gereja menyampaikan ibadah itu tentang berkat yang nggak jelas gitu loh Kak. Dan akhirnya sampai sekarang tuh saya lebih prefer ibadah sendiri sih Kak. Apakah itu salah? Itu aja sih. Terima kasih. Apa yang salah di liturgi gerejamu? Tentang apa? Khotbahnya tentang persemakmuran gitu loh Kak. Dan menurut Gereja saya kemakmuran memang harus kamu tinggalkan. Tapi bukan berarti kamu tidak pergi ke gereja. Kamu harus mencari gereja yang benar. Kamu harus mencari gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja kamu kemakmuran, bukan berarti tidak ada gereja yang tidak benar. Boleh nggak saya ibadah sendiri di rumah? Boleh. Tapi kamu harus tetap tertanam agar di cover secara rohani melalui gereja. Tuhan itu menyelamatkan manusia itu melalui gereja. Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja. Di atas imannya Petrus. Kamu perlu bersekutu, kamu perlu berdiakonia, berkoinonia, bermarturia melalui gereja. Kamu perlu dibimbing di sana, kamu perlu diajar di sana, dibentuk di sana, tumbuh dalam komunitas. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang gak bisa kamu selesaikan, tetapi orang lain sudah berhasil menyelesaikannya. Itu kamu temukan di dalam gereja. Jadi kalau memang kamu kecewa karena pengajarannya gereja-gereja kemakmuran, ya memang gereja kemakmuran harus ditinggalkan. Karena gereja kemakmuran itu Injilnya tidak ada, tapi dia mengatakan bahwa semua orang Kristen harus kaya, harus enak-enak, nggak boleh menderita, nggak boleh begini, serba materi semua begitu. Itu gereja seperti itu bukan hanya salah, tapi sesat. Jadi itu bagus kamu meninggalkan gereja seperti itu, tapi bukan berarti kamu tidak bersekutu dengan gereja yang benar. Jadi carilah gereja yang memang pengajarannya sehat, yang memberitakan Injil Kristus, dan juga menolong kamu di dalam beberapa kebutuhan rohani kamu, gitu, ya. Oke. Thank you Kak. Oke, semangat selalu ya kamu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan ibadah. Ada ayatnya, saya mau kasih kamu. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ini buat kamu.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin akhir zaman ini harusnya kita semakin rajin beribadah di gereja. Karena kita pertemuan ibadah itu jangan dihindari. Semakin zaman ini lama, semakin berakhir, kita harus semakin rajin mengikuti pertemuan ibadah. Tapi pertemuan ibadah yang benar, pengajarannya sehat, bukan seperti tadi, pengajaran kemakmuran. Itu tidak menyelamatkan, itu membinasakan. Gitu ya. Oke? Miko? Siap Kak. Ya, siap. Iya. Terima kasih Kak. Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi ya. Iya toh? Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi kan? Iya. Iya Kak. Tuh, kamu berjanji di hadapan 1.400 orang dan di hadapan Tuhan yang paling penting. Jadi kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang mau diberi kepada gereja, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ke gereja itu kamu nggak harus memberi. Yang penting kamu memberi hatimu dulu buat Tuhan. Pemahaman iman yang benar sudah kamu dapatkan, kamu harus melakukan itu. Gitu, ya. Oke? God bless you. Kak, boleh mau tanya? Boleh dong. Tanya apa? Jadi, Kak ini, by the way mau tanya, Kak Kristen Advent atau Kristen... Enggak, saya Protestan, saya bukan Advent. Protestan. Oh, jadi gini, aku masuk di Universitas Advent. Nah, terus kan pengajarnya kayak kita harus masuk Sabat terus. Di hari Sabat. Nah, apa sih yang membedakan kenapa waktu di pelajaran Yesus, apakah itu imam besar itu termasuk orang Advent atau bukan? Imam besar itu Advent atau bukan? Iya, yang menghakimi Tuhan. Yang menghakimi Tuhan Yesus, imam besar itu orang Yahudi dong, Sanhedrin. Imam besar Kayapas kan yang mau menyalibkan Yesus, betul? Iya. Ya, itu orang Sanhedrin. Advent belum ada waktu itu. Advent baru ada di abad ke-20, brother. Jadi mereka belum ada waktu itu. 2000 tahun setelah itu baru mereka ada. Bukan saat Tuhan Yesus ada, begitu? Iya. Bukan. Advent kan terinspirasi dari pengajarannya seorang nabiah yang mereka anggap sebagai nabi perempuan. Namanya Ellen G. White. Gitu. Itu tokoh dari Amerika Serikat. Itu Angel White itu Kak, dia sesudah Yesus disalibkan udah ada? Belum, dia baru ada di abad ke-19. Oke. Dulu, jadi yang pertama itu gereja Katolik dan Ortodoks, itu gereja mula-mula. Baru 1.500 tahun setelah itu ada gereja Protestan. Baru 1.900 tahun setelah itu baru ada Advent. Gitu. Jadi Advent itu termasuk pengajaran baru. Gitu ya. Oke. Silakan. Kenapa antara Kristen sama Katolik? Kenapa dari pihak Kristen tidak mengakui Bunda Maria itu sebagai yang mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan? Pertanyaanmu salah. Tidak ada orang Protestan tidak mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Maksudnya mereka tidak apa ya? Kami tidak melakukan sebagaimana orang Katolik memperlakukan Bunda Maria. Kami mengakui Bunda Maria sebagai bundanya Yesus Kristus. Dia sebagai
wanita yang terpilih dari semua wanita, ibu yang luar biasa, penggenapan dari tabut perjanjian lama. Kami mengakui itu. Cuma kami tidak melakukan, orang Protestan itu tidak melakukan apa yang dilakukan Katolik kepada Bunda Maria. Dalam hal ini misalnya dalam ibadah selalu dilibatkan untuk berdevosi. Ya meskipun saya Protestan, bagi saya devosi itu tidak masalah. Karena bukan berdoa kepada tetapi berdoa bersama. Jadi seperti mengajak para kudus yang sudah di surga untuk berdoa bersama kita kepada Allah. Bukan kemudian mereka dituhankan ya. Kadang itu mungkin misunderstanding orang Protestan kepada Katolik dalam hal itu. Karena begini Kak, karena berdasarkan pengalaman waktu dulu masih sekolah, sering berdebat sama teman-teman. Mereka bilang, kenapa kamu selalu menghormati Bunda Maria? Jadi waktu itu saya umpamakan dengan begini Kak, kata-katanya aku begini, ya kamu percaya Tuhan Yesus terus ibunya kamu tidak menghormati gimana? Padahal dia lahir dari Bunda Maria. Itu aja mereka masih itu belum ada jawaban yang benar-benar mereka kasih ke kita. Terus saya bilang lagi, kenapa kalau begitu begini, bendera merah putih dia itu kain, tapi kenapa setiap hari kalau misalkan apel kita menghormati dia, angkat tangan kita menghormati bendera itu, padahal dia itu loh kain loh. Ya sebenarnya gereja itu menghormati Maria. Semua gereja itu menghormati Maria. Kalau ada gereja yang tidak mengakui Maria itu bukan gereja yang benar. Cuma dogma gereja Katolik tentang Maria itu tidak diterima oleh orang Protestan. Misalnya Maria Immaculata itu tidak diterima Ortodoks dan tidak diterima oleh Protestan. Gereja Katolik mengatakan Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Itu tidak dipercaya oleh Ortodoks dan tidak dipercaya oleh Protestan. Misalnya begitu, ya. Jadi dalam hal itu, ya memang orang Protestan dan orang Ortodoks itu berbeda pandangan dengan orang Katolik dalam hal itu. Immaculata dia dikandung tanpa dosa dan kemudian ditafsirkan sebagai Ratu Surga. Nah itu tidak pernah diikuti penafsirannya. Pemahaman gereja Katolik itu tidak pernah diikuti oleh gereja Protestan dan juga gereja-gereja yang lain gitu. Cuma kalau dikatakan dihormati, semua tokoh Alkitab tuh harus dihormati, apalagi Bunda Maria. Bentuk penghormatannya bagaimana ya? Itu kontemplasi gereja bersama dengan jemaatnya. Siap. Memang di gereja Protestan itu tidak terlalu tidak nge-highlight Bunda Maria gitu. Siap. Ya. Jadi emang beda. Gitu ya. Kasih ya jawabannya ya, makasih. Oke ya, Tuhan berkati. Aku mungkin cuma itu aja pertanyaannya Kak. Oke ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.